Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada seperti sekarang kita ada. Bulan Desember yang lalu, saya kembali diserang COVID dan masuk di rumah sakit. Tapi saya tidak menghitung berapa banyak COVID mengganggu saya. Tapi saya menghitung berapa besar kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada seperti sekarang ini. Karena itu memasuki tahun baru 2023 ini kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Sebab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena itu memasuki tahun baru 23 ini, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, jangan terbalik. Kerajaan Allah nomor 1, dunia nomor 2. Kristen berkat. Kalau dunia nomor 1, kerajaan Allah nomor 2, Kristen kualat. Karena itu kita masih menjadi Kristen berkat. Tahun baru 2023 ini adalah tonggak baru kehidupan manusia. Tiap orang punya hari kelahiran. Dan hari kelahirannya, birthday-nya itu adalah tonggak sejarah dalam kehidupan dia. Tiap orang bersuka cita. Tetapi tonggak sejarah dalam kehidupan manusia secara bersama-sama adalah tahun baru. Jadi tradisi manusia untuk mengucapkan selamat. Selamat tahun baru. Sebenarnya itu merupakan doa dan pengharapan supaya memasuki tahun baru itu kita boleh selamat. Kita boleh memiliki pengharapan. Tetapi jujur, manusia yang terlalu dipengaruhi oleh dunia ini lebih banyak harap-harap cemas. Dia tidak tahu apa di masa yang akan datang. Sebab itu harap-harap manusia, itu harap-harap cemas, saudara sekalian. Sebab hatinya penuh dengan kekhawatiran soal makan, minum, pakaian, soal pikiran untuk mencari rezeki, itu yang mengganggu ketenangan mereka. Matius 26 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidupmu, rohanimu, hubunganmu dengan Allah lebih penting daripada makanan. Dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Artinya kita harus tahu persis dalam hidup kita itu apa yang nomor 1. Sebab kalau kita masih terus mikirin lebih daripada memikir kerajaan Allah, itu berarti kita masih duniawi. Ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita menjadi anak-anak di rumah, papa mama tahu
apa yang menjadi keperluan kita. Kita nggak usah anak tidak ada yang mikir, apa besok aku dikasih makan nggak sama papa, sama mama. Enggak. Bapaknya tahu kewajibannya dan tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Begitu juga anak-anak Tuhan. Jangan seperti yang dipikirkan bangsa-bangsa kafir. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi juga kita harus mengerti urutan keutamaan selamat itu. Selamat itu ada 3 macam. Pertama adalah selamat roh. Selamat rohaninya. Selamat hubungannya dengan Allah. Roh kita bersarang di hati kita. Ini sudah selamat belum hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita tahu ini yang utama, Dia yang memberi napas, Dia yang menentukan jiwa kita, Dia menentukan segala langkah hidup kita. Berapa banyak orang di atas muka bumi ini ingin rame-rame, ingin hebat. Tiba-tiba saja sudah sekalian, dia mengalami pecah pembuluh darah di otaknya. Dia masuk rumah sakit, dia dioperasi tapi tidak sampai sembuh, dia mati juga. Ada berapa banyak orang yang bersuka cita. Ada banyak orang yang piknik tamasya, lagi shopping saudara sekalian. Di atas puncak jurang untuk mengabadikan dia berdiri di atas puncak jurang. Tapi kemudian dia terpeleset, jatuh, mati. Dia tidak tahu hari umur hidupnya. Dia tidak mengutamakan Allah. Dia mengutamakan kesenangan dunia ini. Selamat roh itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ini pokok yang pertama kalau saudara buka toko, saudara pekerjaan apa saja, buka restoran. Saya cuma ingin kasih tahu bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu nomor 1. Baru nomor 2 dan 3, hubungan kita dengan sesama kita. Pikiran, selamat jiwa, selamat pikiran. Dengan hubungan kita dengan sesama manusia di atas muka bumi ini. Baru yang ketiga, selamat tubuh kita. Hubungan dengan diri kita sendiri. Tidak sakit, tidak lapar, cukup makan. Itu nomor 3. Ingat loh. Nomor 1 hubungan dengan Tuhan, selamat roh. Nomor 2 hubungan dengan sesama manusia, jiwa. Nomor 3 hubungan dengan tubuh. Jangan terbalik, hidupmu yang sial waktu-waktu yang lalu itu karena terbalik. Tubuh, jiwa itu sudah kau nomor 1-kan. Tapi selamat roh itu kau abaikan selama ini. Allah itu menghendaki manusia itu benar-benar selamat, sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 berkata, semoga kamu terpelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan sempurna. Bukan tubuh, jiwa, rohmu. Kalau di dalam gereja masih banyak orang membalik rumusan ini. Tubuh dulu, jiwa, baru rohmu. Betapa sial nasib orang yang demikian itu, hidupnya penuh dengan kegagalan. Bukankah dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa yang mengandalkan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, rasa mampu, hatimu menjauh dari Tuhan. Rasa bisa,
hatimu menjauh daripada Tuhan. Rasa bisa mengatasi segala masalah sendiri, hatimu menjauh daripada Tuhan. Betapa liciknya hati itu. Hati itu sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Itu tentang hati manusia. Hatinya membatu, keras. Maunya sendiri, karepe dewe. Orang demikian itu akan banyak mendapat kesialan. Tapi mari kita baca ayat 7 dan 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang-batang air, dan yang tidak mendatangkan panas, tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ayat 7. Ayat 8, seperti itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, tidak khawatir tahun kering dan tidak berhenti mengeluarkan buah. Saya hidup bersama Tuhan 66, jalan 67 tahun. Usia sudah masuk 84 tahun. Mulai masuk gereja umur 16,5 tahun, umur 17 tahun, saya pikir saya mesti bagaimana. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. No. Sekolah perlu tapi tidak perlu mengandalkan sekolah. No. Saya kirim cucu-cucu saya ke Australia semua. Di Sydney mereka semua lulus. Sarjana, ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu keuangan. Tapi saudara sekalian, dalam rumah, bukan dalam sekolah, dalam rumah, dalam ayah bunda, dalam gereja, mesti nomor 1, bukan mengandalkan manusia. Sebab orang yang mengandalkan manusia itu hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat loh, kirim anak ke luar negeri, jangan pulang-pulangnya hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, melainkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Harus kita ingat, yang diberkati hidup itu orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pendidikannya. Bukan mengandalkan sekolahnya. Bukan. Itu baru mengerti tentang selamat. Dan kalau sudah mengerti tentang definisi daripada kerajaan Allah, bagaimana sih kita ini ada di dunia ini sembahyang tiap minggu, tiap kali kita berdoa, berhubungan dengan Tuhan, mengharapkan kerajaan Allah, melatih diri supaya kita nanti waktu masuk ke sana cocok dengan kerajaan Allah. Jadi untuk mencocokkan itu di dunia kita melatih diri. Sekarang bagaimana definisinya kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah itu kerajaan Allah. Itu bukan soal makan minum, bukan. Jadi siapa yang mengutamakan makan minum lebih dulu, sial benar orang itu. Melanggar firman Allah. Itu sebabnya banyak orang sakit, banyak orang menderita, banyak orang sial, banyak orang mati muda. Sial. Sebab kerajaan surga itu bukan soal makan minum.
Tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17. Firman itulah kebenaran. Saudara jadi orang Kristen. Saudara membuka Alkitab enggak? Tiap hari enggak? Betapa miskinnya orang Kristen sekarang. Tidak mengenal kebenaran. Saya sudah tua. Tiap hari, tiap malam. Tidak lepas dari Alkitab. Istri saya umur 78 tahun. Diam-diam aku bangga. Sebab dia rajin baca Alkitab. Kalau dia lagi baca Alkitab, aku gak boleh ngomong, gak boleh ganggu. Aku hormati dia. Sebab dia lagi komunikasi dengan Allah. Saudara cinta Yesus, tapi gak suka baca surat cinta dari dia. Itu nonsens. Itu Kristen, bukan anak Allah. Saudara sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi anak Allah? Bukan soal makanan minum, tapi soal kebenaran. Naik pangkat, damai sejahtera. Naik pangkat, sukacita oleh Roh Kudus. Aduh. Tujuan akhir itu gitu. Jadi betapa sialnya orang Kristen yang tidak memenuhi harapan kerajaan Allah. Saudara ke gereja bukan supaya menjadi orang Kristen, masuk gereja, keluar gereja. Bukan. Saudara harus mencari kebenaran. Karena itu kebenaran itu dicari bukan dalam gereja. Gereja itu persekutuan untuk saling menguatkan. Tapi di dalam rumah Tuhan bilang, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu. Bersembunyilah di tempat yang tersembunyi, sebab berdoalah kamu kepada Allah di tempat yang tersembunyi, maka Dia yang tersembunyi akan menjawab doa-doamu. Nah, jadi gereja ini sudah sekarang bukan perkumpulan masyarakat tuh rame-rame untuk mendorong kita, tapi kerjaan kita di rumah, kegiatan kita di rumah adalah mencari kebenaran. Baca Alkitab. Ya. Yang sudah tua baca Alkitab. Di sini ada yang sudah tua, tidak sanggup lagi baca Alkitab karena kurang bisa melihat. Butuh kaca pembesar, siapa? Saya akan beri dengan gratis. Siapa yang butuh kaca pembesar? Angkat tangan. Ada? Ada? Enggak ada. Saya kalau baca Alkitab pakai kata pembesar. Sebab mata saya sebelah kiri buta. Tidak melihat. Saya cuma melihat dengan mata sebelah kanan. Ini pun ya 70-80%. Tapi saya bisa melihat dengan lampu yang terang. Kemudian dengan kaca pembesar. Dengan susah payah. Saya selalu baca Alkitab. Mari kita baca Alkitab, di situ kita menemukan kebenaran. Kebenaran itu kita masuk dalam hati kita, timbul damai sejahtera, pengan, enggak ada perang, enggak ada kegelisahan. Tapi lebih dari damai sejahtera, tingkat yang tertinggi adalah sukacita di dalam Roh Kudus. Hari ini sudah menjadi Kristen, melewati tahun 2022. Tetapi 2023
harus memperoleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sayang ada orang yang hidup berdasarkan Matius 13 ayat 22. Di sana dikatakan yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dua rintangan. Sehingga manusia tidak berbuah. Satu, terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Terus mikiri dunia. Lebih dari semua. Kedua, tipu daya kekayaan. Yang miskin terus pikirannya mikirin dunia terus. Terhimpit. Tapi yang mampu, yang kaya, ya tertipu oleh kekhawatiran, tipu muslihat kekayaan. Kalau yang miskin, ya mikirin dunia masih masuk akal ya. Tapi yang kaya ingin kaya lagi, yang kaya ingin kaya lagi, yang kaya ingin lebih kaya. Kalau boleh dunia dirangkuhnya. Dan di sanalah kehancuran datang. Kasihan manusia hidup. Sebaliknya kalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka jalan hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Saudara lihat, saya seumur hidup tidak mencari pekerjaan di dunia. Amsal 3 ayat 5 dan 6, ini patokan saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini perkataan segenap hati itu saudara uji di dalam hidupmu. Ada percaya seperempat, ada percaya setengah hati. Tapi kalau saudara percaya dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tidak bersandar kepada kemampuan, titel, gelar, tetapi mengakui Dia dalam segala tingkah lakumu, maka Allah akan meluruskan jalanmu. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada buyut-buyut, kepada menantu-menantu. Semua seluruh keluarga harus. Kami baru pulang teruskan dari daerah Tegal, apa namanya itu, Guci. 24 orang kami bersama dengan pengasuh-pengasuh cucu buyut, supir-supir, selama 3-4 hari ada di Guci. Tujuannya persatuan keluarga. Hari-hari terakhir semua didoakan one by one. Satu demi satu. Dari buyut yang paling kecil satu-satu. 2-2 terus. 3-4. Saya doakan satu persatu. Saya nasihati satu persatu. Menantu di sini Meme ada? Coba berdiri Meme. Nah itu dia menantu. Cucu saya Talia ada di sini. Talia mana Talia? Berdiri. Ah itu. Saya doain satu-satu. Sampai Rubin Adi, Lenawati, saya tumpang tangan di Guci. Supaya kau rendah hati, takut akan Allah.
Jangan merasa dirimu pemimpin. Hai Rubin, kau ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kau pemimpin di dunia ini, tapi jangan mikir pemimpinnya. Pikirkan kamu hamba. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Seorang pemimpin itu pasti punya fungsi hamba di dalam Kristus. Sekarang yang digedein apa pemimpinnya apa hambanya? Kalau kita membesarkan hambanya, aku hamba Allah, aku mesti melayani sesama, kita akan jadi pemimpin. Tapi kalau kita merasa aku pemimpin, kita akan jadi direndahkan Tuhan. Jadi serba salah. Seorang pemimpin itu sudah kan harus pegang teguh prinsip kerendahan hati. Prinsip pelayanan. Bukan mikirannya pemimpin, aku pemimpin, aku pemimpin. Siapa yang nanti akan dilantik jadi pengurus gereja ini harus mikir aku hamba. Siapa yang berpikir aku pemimpin, kamu akan lemah, kamu akan jatuh. Karena itu sudah sekalian, kita percaya Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Nah sekarang, kita harus melihat contoh-contoh. Ya, dalam Ibrani 11, ayat 8 dan 9. Itu sudah sekalian dikatakan, Ibrani 11 itu contoh-contoh saksi-saksi iman. Seluruh Ibrani 11 menceritakan tentang saksi-saksi iman. Dari Abraham, Yosua, Kaleb, Daud, Daniel, Paulus, ya Musa, sampai Andreas, Paulus, sampai Yesus Kristus pribadi. Mereka itu adalah saksi-saksi iman dan kita harus belajar dari mereka. Yang pertama Abraham, ya, ini saksi iman. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9 dikatakan karena iman Abraham taat. Ini soal ketaatan. Ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Siapa yang mengerti ilmu pengetahuan, ilmu Google? Coba buka dari mana itu Abraham. Dari Ur Kasdim. Kasdim itu bahasa lamanya adalah sebuah kota Ur di negeri Iran. Coba sudah cari nanti ya, Google. Kota Ur di negeri Iran, Kasdim. Lalu lihat petanya, dia berjalan ke utara, dari utara terus ke barat, terus sampai ke tanah Israel, tanah perjanjian. Di dalam peta disebut tanah Palestina. Coba saudara yang sudah belajar SMA ke atas, cari itu. Berapa jauhnya suruh meninggalkan keluarganya, nenek moyangnya, rumah tangganya, adat istiadatnya. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia taat. Kenapa dia taat? Ayat 10. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar dan yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Bukan seperti orang di dunia ini cari kota yang hebat. Waduh, dari kampung pergi ke kota Bandung hebat. Dari Bandung ke Jakarta. Dari Jakarta ke luar negeri. Sampai kemana-mana. Ada lagi kota yang hebat. Kota New York. Waduh. Di Amerika. Waduh. Tapi dia menanti-nantikan kota yang mempunyai pondasi dasar. Pondasinya bukan semen sama batu, bukan. Yang dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Coba, orang itu taatnya luar biasa. Dia hanya mendengar perkataan Allah. Dia hanya cari kota yang dirancangkan, dibangun oleh Allah. Bukan oleh manusia. Bukan. Luar biasa. Itu Abraham. Ya. Itu sebabnya sudah sekalian kita jangan percaya. Pondasinya adalah sekolah pinter. Pondasinya gelar master dari Australia. Doktor dari Amerika. Bukan itu pondasinya. Maaf. Saya sudah belajar di Amerika, master dari Amerika, doktor dari STI Jogja. Bukan itu pondasinya. Sekolah tinggi gelar master dokter itu bukan itu. Tanpa Allah sia-sia. Percaya nggak kalau sudah pinter, master, duitnya banyak, percaya nggak? Itu duit dia banyak, tidak kenal Tuhan, bininya 3. Percaya nggak? Kalau perempuan kau cantik jelita, tinggi semampai, lenggangnya lemah gemulai. Waduh, kau percaya dirimu. Kau kawin berulang-ulang dan hidupmu tidak lebih sudah sekali seperti yang ditayangkan di RCTI. Waduh, kawin cerai, selebriti. Selebriti bagi dunia, bukan bagi kerajaan Allah. Kasihan. 2, kita mesti menjalin keintiman seperti Daud dan Daniel. Saudara jadi orang Kristen, pertanyaan saya, sudahkah punya keintiman seperti Daud? Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Yang penting bukan ke gereja, yang penting bukan menjadi Kristen, tapi yang penting hati kita yang merindukan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Begitu hausnya kita sampai hati kita nih melihat Allah. Sudahkah kita menjalani itu? Kalau saudara mau menjalani dalam tahun 2023, maka saya dapat mengucapkan selamat tahun baru. Kalau tidak, enggak selamat. Daniel dalam pasal 6 ayat 11 dikatakan, ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, di lotengnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara masih ingat gak bangsa Israel ini kekasih Tuhan tapi berdosa. Melanggar firman Tuhan. Di bawah pemerintah Raja Ahab dan Isabel. Mereka menyembah berhala.
Karena itu bangsa ini dari tangan Tuhan yang penuh kasih, dikirim, ditawan, diperbudak di negeri Babilonia, Irak. 70 tahun lamanya Israel diperbudak oleh bangsa Irak dan Iran. Tapi Tuhan masih sayang. Jauh di negeri pembuangan dikirim Tuhan pendekar-pendekar rohani. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang menjadi saksi iman yang kuat. Kalau tidak menyembah patung Nebukadnezar, mereka akan ditangkap, dilemparkan ke dalam dapur api. Yang lain dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi ayat mengatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Surat perintah raja. Siapa yang minta atau berdoa kepada dewa, kepada Tuhannya, harus dilempar ke gua singa. Tapi Daniel enggak peduli surat perintah raja. Tetap setia bersekutu dengan Allah. Tetap berdoa. Dan itu sebabnya dia ditangkap. Itu sebabnya dia dilempar ke gua singa. Tapi ajaib. Besoknya raja bertanya, Daniel, masih hidupkah engkau? Daniel menyaut, Tuhan pelihara saya masih hidup. Raja terkejut. Angkat dia. Daniel dikeluarkan dari gua singa. Tapi menteri yang jahat, yang memfitnah, yang mau menjebak Daniel, itu dirinya dan keluarganya dilempar ke gua singa. Belum juga sampai sudah diterkam oleh singa. Mati binasalah dia sudah sekalian. Tapi Daniel yang tetap teguh dan setia. Saya berharap iman Kristen dalam 2023 ini seperti iman Kristen yang berwujud seperti Daud merindukan Tuhan. Seperti Daniel yang senantiasa bersekutu sekalipun di bawah ancaman-ancaman. Kemudian saudara sekalian, berdiri teguh seperti Paulus. Paulus itu dulunya orang yang menyengsarakan Kristen. Membunuh orang-orang Kristen. Stefanus dibunuh. Di bawah kakinya Paulus. Di bawah kakinya namanya dulu Saul. Tapi setelah itu dia bertobat dan jadi Paulus. Dan dia katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mencapai atau menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Paulus yang mengajak kita supaya melupakan perkara-perkara yang sudah berlalu. Apa itu berlalu? Kegagalan-kegagalan kita. Kejatuhan-kejatuhan kita dalam tahun-tahun yang sudah. Dosa-dosa kita di hadapan Allah. Itu lupakan. Dan tidak lagi akan berbuat dosa itu. Jangan itu menghantui trauma dalam hidup kita. Lupakan. Tapi mari kita berlari menuju tujuan. Tinggalkan yang di belakang. Jangan lagi trauma. Jangan lagi ingat kegagalan kita. Berlari ke depan. Punya rumus yang baru. Kalau aku mencari kerajaan Allah lebih dulu. Aku akan mendapat pahala
Sehingga kita membaca dalam Amsal 24 ayat 16. Ya. Orang benar boleh jatuh 7 kali. Tapi ia akan bangun kembali. Orang benar itu bukan tidak berdosa. Semua manusia bisa berdosa. Tapi yang benar itu adalah dibenarkan oleh darah Yesus. Karena dia percaya akan Tuhan. Sekalipun sudah pernah berdosa, dia dibenarkan, dia disebut orang benar. Nah, orang benar boleh jatuh 7 kali, tapi dia bangun 8 kali. Dia bangun kembali. Sudah tahu 7 kali bangun. 7 kali gagal. 7 kali tidak berhasil. 7 kali jatuh dalam dosa. Jangan ingat itu. Bangun kembali. Kalau bangun kembali, keberapa itu? Ke-8. Jadi jangan putus asa. 7 kali kita boleh jatuh, tapi bangun kembali. Karena kalau kita bangun kembali, kita artinya 8 kali. Saudara tahu angka 8. Kalau angka 1 itu ada ujungnya. Di atas, di bawah. 2 itu ada ujungnya. Di kepalanya sama di buntutnya. 3 itu ada ujungnya. 3 ujungnya. 4 itu ada ujungnya. 1, 2, 3. 5 itu ada ujungnya. Buntutnya sama kepalanya. 7 juga. Tapi 8 kalau orang benar itu bangkit kembali. Angka 8 itu tidak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya. Orang Tionghoa paling suka angka 8. Sebab angka 8 itu angka kebangkitan. Angka 8 itu angka Alkitab. Bahwa keberuntungan yang tidak pernah putusnya. Ada di angka 8. 7 kali jatuh. Tapi orang benar kan bangkit kembali. Dalam Amsal 24 ayat 16. Spirit itu yang kita harus miliki. Kita baru menyelesaikan negeri kita Indonesia menjadi tuan rumah dari G20. Ya, konferensi negara-negara besar ekonomi dunia. 70% daripada ekonomi negara-negara dunia hadir di Indonesia. Sekalipun Presiden Rusia tidak hadir, tapi menteri-menterinya hadir. Dalam G20 itu, temanya yang dibuat oleh Jokowi adalah recover together, recover stronger, dipulihkan bersama-sama yuk. Dipulihkan lebih kuat dari kemarin. Recover together. Dipulihkan bersama-sama. Recover stronger. Lebih kuat dari tahun 22. Kalau saudara mau begitu saudara, mari kita ingat Paulus. Lupakan segala perkara yang di belakang. Menuju ke depan. Yang kemudian saudara adalah teladani saksi iman, yaitu dalam perjanjian baru. Namanya Andreas, yang menyukakan hati Tuhan. Dalam Yohanes 1, ya, Andreas ini bersaksi kepada jiwa-jiwa. Andreas pertama ketemu dengan Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus dia datang sama saudaranya Simon Petrus. Aku sudah ketemu Mesias. Aku sudah ketemu juru selamat yang dijanjikan beribu-ribu tahun dalam perjanjian lama. Mesias akan datang. Aku sudah ketemu dia. Aku sekarang bersaksi kepadamu. Lalu kemudian dia ngajak Simon Petrus bertemu dengan Yesus.
Lalu kemudian Simon Petrus mengajak orang lain. Ya, bahwa Yesus itulah Kristus, Mesias yang dijanjikan. Dia bersaksi kemana-mana. Ini contoh teladan pesaksi yang kuat. Ya, bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Maka itu sudah sekalian Simon Petrus diakui di atas dasar pengakuanmu. Aku mendirikan gereja Tuhan di seluruh dunia. Apa pengakuannya? Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia bersaksi. Kita juga harus bersaksi. Yesus Kristus adalah juru selamat, Mesias. Anak Allah yang hidup. Ayo kita berbakti. Ayo kita ke gereja. Maka sesungguhnya Lukas 15 berkata, sukacita malaikat di sorga. Kalau ada orang berdosa yang bertobat. Kalau saudara bisa menobatkan satu orang berdosa. Saya beritahukan ada sukacita malaikat di sorga. Ada sukacita gereja Bethel. Ada suka sesama orang Kristen. Tapi Allah bersukacita. Ayo kita ajak jiwa-jiwa. Ayo kita bersaksi bagi kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, Yesus Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 49 dan 52 dikatakan, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Keluarga ini, Ibu Maria, Yusuf, Yesus, hari Paskah ke Yerusalem, ibu kota, padat sekali. Waktu pulang, Yesus hilang. Dicarilah 3 hari keliling Yerusalem. Ibunya bilang, nak, kenapa kamu bikin susah kita? 3 hari kita mencari kamu. Anaknya menjawabnya begini, loh, tidak tahukah kalian bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ibunya enggak mengerti apa itu maksudnya. Tapi ayat menulis, ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ini anak macam apa nih? Dia bilang harus ada dalam rumah bapaknya. Padahal bapaknya Yusuf. Siapa bapak anak ini? Ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini pertumbuhan yang sempurna. Yesus ini sudah sekalian dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kita juga harus demikian. Dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Tapi Yesus yang dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia ini, saat-saat terakhir dia masuk di Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun, Taman Getsemani, di situ dia berdoa. Sebab dia harus memikul dosamu, dosaku di atas kayu salib. Lalu dia berdoa, pasal 26 ayat 39, ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Ya Bapa, jikalau kiranya boleh, sekiranya mungkin,
Bila cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Dia sedang menghadapi hari-hari terakhir. Tugasnya untuk memikul dosa dunia. Dosa manusia. Itu cawan yang harus diterimanya. Seluruh dosa manusia harus dipikul oleh. Kengerian datang. Baca Alkitab, dia menangis sampai keringatnya menetes seperti darah menetesnya. Saking ketegangan mesti memikul dosa dunia. Dia menangis, kalau boleh jauhkan dosa manusia ini untuk aku memikulnya, jauhkan. Kalau mungkin. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Penyerahan tuntas dilakukannya. Hal ini pernah ditiru oleh seorang murid bernama Paulus. Dan Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati itu untungku. Ini penyerahan hidup yang harus sungguh-sungguh dijalani oleh setiap orang Kristen yang mau melihat Allah. Yang mau melihat kerajaan surga. Saya rindu melihat kerajaan surga. Saya rindu melihat kerajaan Tuhan. Sebab itu saya berkata, hidup itu Kristus, mati itu untungku. Dan itu sebabnya sudah sekalian, Yesus Kristus sekalipun mati, dia dibangkitkan, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa untukmu, untukku. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Supaya sudah aku menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Amin. Siapkan perjamuan kudus.